Melanjutkan chapter sebelumnya, Suyang yang berhasil melihat jika Atal saat ini telah ditahan di sebuah kurungan penjara oleh pendeta suci Euphemia Vega. Ia pun berpendapat, Atal, dasar kau itu bodoh. Bahkan jika kau sudah menyusun semuanya dengan seksama, bagaimana bisa kau memperkirakan bahwa aku adalah penguasa jurang setan? Kau benar-benar menyusun dirimu ke sudut yang terkunci. Sepertinya bangsa Siva ingin mencari gara-gara denganku dan ingin merebut semua hadiah yang ada. Apa kalian pikir semudah itu? Bahkan hanya untuk sebuah hadiah yang murah saja. Aku rasa kalian itu tidak pantas untuk menerimanya. Tentang kamu, Atal, jangan lupa untuk menungguku. Lagi pula, kamu yang menyebabkan hal ini pada dirimu sendiri, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Mengenai negara elf, selain Lilith, setiap elf yang pernah aku temui memiliki kesombongan yang luar biasa. Mereka semua menganggap diri mereka sebagai ras mulia, menunjukkan kebanggaan dan penghinaan mereka secara terbuka pada umat manusia. Siapapun yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa mereka semua memiliki tingkat kekuatan yang sama dan Lucifer bertindak sangat sombong sekali pada saat itu. Tapi aku rasa itu adalah kewajaran yang harus ia lakukan. Mereka hanya ras yang sudah ada, yang pernah punya makhluk dewa setelah menjadi raja dosa asal dan mencari keilahian. Aku akan membuat para elf yang sombong ini mengerti siapa pemimpin yang sebenarnya, apa yang memperbudak satu ras elf lagi. Sekarang kita lupakan dulu sejenak para elf tersebut. Pertemuan ini sudah berlangsung cukup lama. Waktunya sekarang untuk mulai masuk, dan aku akan tunjukkan pada semuanya. Khawatir bahwa kota suci akan menarik perhatian karena anomali-anomali tersebut. Perkembangan level, aku terhenti untuk waktu yang lama. Sekarang akhirnya aku bisa berhenti untuk khawatir dan berlari menuju tingkat demigod. Suyang pun kemudian berdiri tepat di hadapan sebuah patung yang sangat besar dan sedikit aneh wujudnya. Di sana ada Levia. Levia pun bertanya pada Suyang, mengapa raja memilih orang yang lemah sepertimu sebagai wakilnya? Sangat sulit dimengerti, tapi itu adalah keputusan dari iblis Raja Merah. Suyang menjawab, kau tidak perlu bertanya hal yang tidak penting. Sekarang jalankan saja perintah dari Devin Lordmu itu. Cepat lakukan tugasmu sesuai apa yang telah ia katakan. Ya, baiklah, memang aku tidak seharusnya berkata seperti itu, karena keputusan raja memang luar biasa dan terkadang di luar pemahaman kita. Mungkin lebih baik membangun hubungan yang baik denganmu, dengan pihak perwakilan. Aku rasa kita bisa menjadi partner yang bagus di masa depan. Sialan, kenapa tugas untuk mengambil proksi ditugaskan pada Lucifer? Aku juga bisa melakukannya. Aku sangat mau tugas itu. Apakah Devin Lord tidak percaya padaku tentang hal itu? Tepat di bawah patung tersebut, kemudian muncul sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan mendeteksi tingkat level 100, mencapai batas revolusi keempat, 1 bintang misi peningkatannya adalah revolusi kelima, quest kemajuan revolusi kelima, 2 bintang total hadiah yang akan didapatkan. Ya, ini sangat bagus sekali. Suyang pun kemudian tersenyum setelah membacanya. Ternyata memang sangat mudah. Prosesnya tidak jauh berbeda dengan kuil perubahan kelas. Apakah itu berarti aku juga dapat menyiapkan sistem VIP untuk kuil setan ini? Dengan membacanya, aku sudah memikirkan proses pertamanya, mendapatkan setan-setan yang kuat untuk menyelesaikan quest kemajuan bintang 5 di tempat kuno setan. Dan jika hal-hal berjalan sesuai harapanku, mereka kemungkinan akan menghadapi invasi bulan merah, membunuh monster Scarlet, White Ring, akan menghasilkan inti kristal bulan merah juga tentunya. Lalu, dalam kapasitasku saat ini sebagai Raja Dosa Asal, aku akan perintahkan mereka untuk menyerahkan inti kristal bulan merah sebanyak-banyaknya. Tapi aku bingung, mengapa Redmond Crystal Quartz sangatlah langka? Bukankah itu karena terlalu sedikitnya orang yang dapat menyelesaikan misi tersebut? Quest revolusi kelima, jika aku dapat memproduksinya secara massal, profesional bintang 5,
melalui beberapa operasi. Bahkan, aku dapat mendapatkan Redmond Crystal Cores dalam jumlah yang sangat besar. Belum lagi kekayaan yang masuk. Masalah pengisian untuk senjata tingkat book itu, pedang merah, juga akan terpecahkan dengan menggunakan kekuatan koreksi. Bukankah aku terhentikan membunuh para dewa dan Buddha? Masa bodoh dengan semua itu. Yang penting dengan kekayaan ini, aku rasa semuanya sempurna. Sebuah notifikasi sistem kembali muncul di hadapan Suyang yang menjelaskan, revolusi kelima, bintang 5, panen ganda, quest kemajuan. Deskripsinya sebagai berikut yang harus Anda cari. Pertama, bunuh 10 revolusi kelima, profesional setan. 2. Bunuh revolusi kelima, profesional non-iblis. Hadiah penyelesaian misi. Yang pertama, kemajuan kelas rahasia roh, bela diri spirit rapper. Hadiah yang kedua, maju ke tahap legenda, metamorfosis tingkat kehidupan. Atribut dasar ditingkatkan sebanyak 50%. Ketiga, keterampilan kelas diperbaharui. Dan yang keempat, tambahan 1000 poin atribut secara gratis dan cuma-cuma. Seperti pepatah berkata, semakin sedikit kata, semakin besar masalahnya. Misi ini terlihat sulit dan benar-benar tidak mudah sama sekali, dan akan semakin sulit mereka yang dapat menyelesaikannya. Misi revolusi kelima di level ini sudah dianggap orang-orang terpilih, tetapi ingin membunuh profesional revolusi kelima saat baru di revolusi keempat sama sekali bukan hal yang sangat mudah. Hal ini dimaksud untuk lebih memperlebar kesenjangan dengan memfilter keluarnya yang benar-benar dipilih di antara orang-orang yang terpilih nanti. Bagiku, membunuh profesional revolusi kelima adalah hal yang sangat mudah. Aku akan belajar berjalan-jalan melalui Demon Juice terlebih dahulu dan menyelesaikan tugas pertama secara santai. Cerita bergeser ke negara bagian timur, yaitu negara bangsa Shiva, Candi Chemes. Di sana terlihat seorang pemimpin negara tersebut sedang berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebaiknya cepat kau cari tahu mengapa belum ada kabar. Penantian ini sangat membunuhku. Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di alam rahasia roh naga itu, dan bagaimanakah nasib orang-orang Shiva yang telah kita kirim ke sana. Tuanku, Anda tak perlu panik. Selama Vishu mendapatkan warisan dari pelahap kuno, maka di masa depan tidak ada yang akan mampu menghentikannya. Kebangkitan bangsa Shiva, pada saat itu kita dapat mengalahkan Dragonsia dalam kurun waktu 1 malam saja. Gerakan mengalahkan Serikat Elang, menjadi bangsa terkuat di dunia. Itulah Shiva di masa depan. Kau benar, kita mungkin tidak perlu beraliansi dengan para elf. Kita akan cukup kuat untuk membunuh monarch dosa asal seorang diri dan memajukan world quest-nya. Kemudian ada sebuah pemberitahuan yang dimana pemimpin itu pun sangat senang. Ada berita. Aku akan melihatnya segera. Aku yakin ini adalah kabar yang sangat baik. Akan tetapi setelah ia membaca, wajahnya pun berubah seketika. Apa? Vishu gagal dan terbunuh? Apakah ini mungkin? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Aku tidak percaya. Siapakah sosok kuat yang telah berhasil membunuh Vishu? Bagaimana ini bisa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Vishu, anakku yang paling aku banggakan, bakatnya dalam menjinakkan binatang jauh lebih tinggi daripada bakatku. Tapi dia berhasil terbunuh di alam rahasia roh naga. Ini mustahil. Jika dia baru saja dewasa, dia pasti sudah punya potensi untuk mencapai revolusi ke-9. Tapi kenapa? Bagaimana bisa sampah berevolusi keempat membunuh anak jeniusku itu? Tenanglah. Aku harus tetap tenang dalam situasi ini. Masalah ini sudah terungkap. Saudaraku pasti dalam bahaya besar. Di kuil perubahan kelas akan segera diketuk. Aku harus segera mengambil keputusan sekarang. Bergabung dengan fraksi setan berarti mengkhianati umat manusia, dan tidak ada jalan kembali setelah dimulai. Tetapi Vishu tidak boleh mati sia-sia. Ia sudah jadi seperti ini sekarang. Sementara itu di kota suci saat ini, pendeta suci Euphemia Vega pun berkata, Atal telah dipenjara. Sekarang kita harus membahas masalah yang mengenai pemuda yang bernama Suyang itu lagi. Tuan Aguston berkomentar, Suyang membunuh Vishu dari revolusi ke-6 dengan kekuatannya yang ada di revolusi ke-4. Itu sangat bisa dipercaya.
tetapi membunuh Pangeran Elf, Revolusi Ketujuh Erik. Bukankah itu terlalu absurd dan tidak masuk akal? Nyonya Paulia pun dengan tegas menjawab, semua yang saya katakan itu adalah benar. Tolong percaya pada saya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di alam rahasia roh naga. Apa yang Suyang lakukan di sana? Nyonya Paulia, bukannya aku tidak percaya, lagi pula imam besar sudah mempercayainya juga. Hanya masalahnya ini terlalu aneh menurutku. Ceritakan padaku dengan hati-hati apa yang terjadi pada saat itu di alam rahasia roh naga. Baiklah kalau begitu Tuan Aguston, aku akan mencoba menceritakannya secara detail. Jadi pada saat itu, Suyang seperti menggunakan item untuk mengendalikan Erik. Aku belum pernah melihat item seperti itu. Erik jelas sadar, tapi ia tidak dapat bergerak, menggunakan item atau bahkan mengeluarkan keterampilannya yang lain. Durasinya tidak diketahui, tetapi tanpa hilang sama sekali selama kami menontonnya. Nyonya Paulia, kedengarannya seperti status meningkat, tetapi bukankah kerusakan dan durasi pengendalian harus dikurangi secara signifikan ketika seorang profesional tingkat rendah menghadapi profesional tingkat tinggi? Ya, itu benar. Efek peningkatan tingkat adalah pengetahuan umum di antara para profesional yang ada. Tepat penyebabnya sedikit yang mencoba tantangan lintas tingkat. Tetapi menurutku, pengetahuan umum ini tampaknya tidak berlaku pada seorang Suyang. Entah dia menyembunyikan level sebenarnya, atau benda itu sangat kuat, cukup kuat untuk mengabaikan efek penurunan level. Bisakah itu terjadi? Mungkin saja, Aguston. Menurutku, metode apapun yang digunakan oleh Suyang, setidaknya dia hanya membalasnya, bukan untuk menyakiti orang tanpa alasan. Aku tidak berpikir dia bersalah. Tuan Li juga sepertinya sependapat dengan Tuan Tangsan. Mungkin dia tidak bersalah pada kita, tetapi pada negara elf dia pasti bersalah. Benar sekali, Suyang tidak mungkin melakukan kesalahan apapun itu. Itu hanya pembelaan diri menurutku. Tapi tindakan itu, akankah negara elf berpikir seperti itu juga? Aku tidak yakin dengan hal itu. Salah satu pangeran mereka telah mati begitu saja di dunia rahasia roh naga, dan jika kita tidak memberikan penjelasan kepada mereka, bagaimana dengan aliansi setelahnya? Di tengah perbincangan serius tersebut, tiba-tiba saja pintu pun terbuka. Seorang pendeta berlari dengan sangat cepat. Sepertinya ada sesuatu gawat yang terjadi. Imam besar, ini buruk. Ini buruk sekali, Imam besar. Pendeta itu kemudian membisikkan kata-kata kecil di telinga pendeta suci Euphemia Vega. Apakah benar yang kau katakan itu? Sungguh mati, aku tidak bercanda. Dan itulah yang memang sedang terjadi. Tak lama setelahnya, pendeta suci Euphemia Vega pun sangat marah. Ia pun berkata, situasi sangat darurat. Pertemuan ditangguhkan untuk sementara. Ada sesuatu hal besar yang harus aku segera selesaikan. Jadi kalian segera pulanglah. Atal memerintahkan agar bangsa Siva terus berpindah ke fraksi setan.